Sunan Gunung Jati dikenal memiliki banyak aroma. Meski telah wafat, keberkahan dan pengaruh spiritualnya tetap hidup dan dirasakan banyak orang hingga sekarang. Melalui masjid, makam, dan air sumur peninggalan, aroma Sunan Gunung Jati tetap mengalir memberi keberkahan pada masyarakat. Di masjid tertua kota Cirebon inilah azan pitu atau azan 7 menjadi tradisi sejak masa kepemimpinan Sunan Gunung Jati. Para muazin mengenakan pakaian khusus untuk membedakan dari jemaah lainnya. Azan dilakukan setiap pelaksanaan sholat Jumat oleh para muazin terpilih. Mereka bukan orang sembarangan, harus berasal dari kaum masjid, yakni keluarga yang secara turun-temurun diangkat oleh Sultan Gunung Jati untuk mengurus Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Meski dilakukan oleh 7 orang secara bersamaan, lantunan azan pitu tetap terdengar seirama. Mereka kompak menjaga keseimbangan tinggi rendahnya nada. Jadi kalau selama ini sih memang kita mengalir saja ya, karena memang irama yang didapat dari zaman dulu konon seperti itu. Jadi memang iramanya tidak meliuk-liuk seperti kiroah sekarang, jadi lebih memudahkan untuk orang-orang lain yang baru datang untuk bergabung. Azan pitu bermula untuk menangkal sihir saat wabah penyakit berjangkit di sekitar lingkungan keraton yang menyerang muazin. Wabah penyakit dikirim Aji Menjangan Wulung, seorang pendekar sakti penganut ilmu hitam. Ketika 7 orang mengumandangkan azan, seketika sihir jahat pun musnah. Hingga kini, azan pitu masih dilestarikan. Megahnya arsitektur Masjid Peninggalan Wali Songo di Tanah Cirebon kokoh berdiri sejak tahun 1480. Istimewanya dibangun Wali Songo secara gotong royong yang didesain langsung oleh Sunan Kalijaga. Masjid dibuat bersama 500 orang dari Kerajaan Demak, Majapahit, dan Cirebon yang konon hanya dalam waktu 1 malam. Di masjid inilah tempat pertemuan para wali yang menjadi titik utama syiar Islam Wali Songo saat itu. Masjid Agung Sang Cipta Rasa ini memiliki gaya arsitektur dengan pintu-pintu kecil yang hanya berukuran 1 meter saja dan terdapat 9 pintu yang berukuran sama. Ini sebenarnya memiliki makna simbolis yang berarti penghormatan atau kerendahan hati untuk masuk ke rumah Allah sendiri. Pintu dengan ukuran tak biasa, hanya 1 meter lebih ini tersebar di bagian barat dan timur. 9 pintu pada masjid menggambarkan 9 wali. Konon ketika Wali Songo berkumpul, mereka masuk melalui pintunya masing-masing. Masjid tanpa kubah dengan atap berbentuk limasan menjadi ciri khasnya. 30 tiang penyangga di bagian dalam berdiri kokoh luar biasa. Terbukti beberapa kali ada gempanya goyang aja. Tidak pernah sampai roboh atau nggak pernah. Padahal kalau dilihat itu Ya. menggunakan kayu-kayu, tidak Kayu-kayu, ada misalnya. yang penyangga yang terlalu kuat sebenarnya. Nggak ada. Kenapa, Pak? Ya itu karena dengan konstruksi-konstruksi itu sehingga ini kan nggak ada yang tertanam. Kalau nggak tertanam kan berarti kalau ada itu kan cuma goyang saja. Beda kalau dengan tertanam kan langsung patah, hancur kan. Ornamen bercorak Tiongkok dan Arab dengan perpaduan arsitektur gaya Jawa dan Hindu Majapahit menjadi bukti akulturasi budaya yang menjunjung tinggi toleransi. Pada ruangan utama juga terdapat mimbar bernama Sangrengga yang disebut-sebut dipahat langsung Sunan Kalijaga. Banyak masyarakat percaya dan mencari berkah pada mimbar yang dianggap keramat. Jadi kalau orang yang sudah naik ke mimbar, berkhutbah dan seterusnya, pengaruhnya seperti singa. Mungkin sering dengar ya, ada singa podium kan. Nah ini sih, nah ini lebih-lebih dari dulu maksudnya kan gitu. Sudah ada dalam secara filosofinya. Keunikan lainnya adanya 2 maksura sebagai tempat sholat khusus keluarga kerajaan. Dulunya berfungsi sebagai perlindungan dari kemungkinan serangan musuh bagi sultan dan pejabat tinggi kerajaan selama melaksanakan sholat di masjid.
Kini, maksuro di area depan diperuntukkan untuk sultan dan keluarga keraton Kasepuhan. Sementara maksuro di area belakang bagi sultan dan keluarga keraton Kanoman. Yang menarik perhatian saya adalah sumur sakral bernama Banyucis. Sumur tua tempat penampungan air yang dibuat langsung para wali. Dari dulu hingga kini air digunakan untuk berwudu sebelum beribadah. Bahkan penampungan air disebut-sebut sebagai sumur Zam-Zam dan dipercaya memiliki karoma berkhasiat untuk mengobati berbagai penyakit. Tak heran banyak pendatang yang berburu dan membawa pulang air. Kalau menurut aku sih ya ini kan katanya air suci ya gitu. Terus bersih juga, kalau diminum segar juga. Terus ngikutin orang tua juga. Soalnya katanya kalau kata orang tua kalau misalkan kita punya penyakit gitu ya bisa sembuh gitu. Berarti selain berwudu ini airnya juga bisa langsung diminum? Iya bisa diminum langsung. Rasanya benar-benar seperti air pada umumnya, air tawar pada umumnya. Dan dari segi bau juga tidak ada Berbau bau ya. Di bagian luar masjid juga masih ada jam istimewa atau jam matahari yang berusia ratusan tahun. Alat ini memanfaatkan bayangan paralel sinar matahari sebagai petunjuk waktu sholat. Jam inilah yang digunakan Wali Songo di masa lalu untuk menentukan waktu sholat 5 waktu yang hingga kini di Masjid Agung Sang Cipta Rasa masih digunakan. Bayangan ini pas, ini antara ini dengan ini pas. Rata, kemudian bergeser sedikit, baru masuk waktu zuhur. Jam 12 ya, lewat beberapa menit lah, gitu 1 atau 2 menit. Sudah, pokoknya matahari sudah bergeser. Selain Masjid Merah, terdapat pula Masjid Sunan Gunung Jati yang menjadi peninggalan tokoh wali penyebar agama Islam di Tanah Jawa. Masjid yang terletak di Komplek Pemakaman Sunan Gunung Jati juga meninggalkan jejak karomah yang tak kalah istimewa. Ada cerita yang katakan bahwa masjid ini adalah sumbangan atau bantuan daripada Syekh Kuro. Terus dibawa ke sini. Nah itu terserah orang yang menilainya. Masjid berusia ratusan tahun dibangun sejak tahun 1460-an. Dulunya sebagai tempat belajar dan syiar agama Islam. Di sudut masjid terdapat juga peninggalan sumur kemuliaan, sumur keramat berusia 500 tahun yang tak pernah kering. Bahkan dipercaya mengobati berbagai penyakit. Biasanya orang-orang juga ramai ke sini untuk Iya, kalian mandikan, air. Di dalam area makam Sunan Gunung Jati terdapat pohon nagasari, pohon yang disebut-sebut bertuah dan keramat. Bahkan baik biji, bunga, dan batang pohon nagasari dipercaya sebagai obat ampuh penangkal racun. Bagian batang kayu pohon juga diolah menjadi gelang dan tasbih yang konon memiliki kekuatan magis. dijual di depan itu juga diperjualbelikan tasbih-tasbih atau hasil dari pohon nagasari. Dan untuk membedakannya dengan yang asli ini seperti apa, Mas? Kalau yang asli itu serat uratnya beda, Mbak. Rada rapet, rada gede, kelihatan pasti. Terus warnanya agak merah. Kalau yang luar dari sini warnanya agak pudar. Saya semakin penasaran dengan kayu nagasari yang katanya bertuah dan dianggap memiliki sejuta keberkahan. Bersama juru kunci makam, kami menyambangi pengrajin pohon nagasari yang lokasinya tak jauh dari komplek pemakaman. Di sini kan kayu yang bersejarah kan nagasari, terus keduanya bercancu, terus ada lagi bambu. Iya, bambu. Dia bisa mendatangkan apa? Keberkahan kah atau? Ya itu kan kehendak Allah, ini si wasilah aja. Ya barang dari keramat aja. Kan nagasari kan bukan dari sini aja. Syahroni, seorang pengrajin yang sudah puluhan tahun membuat kerajinan tangan dari kayu nagasari, setiap harinya ia mampu membuat 5 tasbih dengan cara manual. Gelang dan tasbih dari pohon nagasari yang diburu pantas saja jika bernilai tinggi. Satu tasbih saja harganya 150 hingga 500 ribu rupiah. Berkat ilmu dan karisma yang dimiliki Sunan Gunung Jati, Cirebon sukses menjadi pusat ekonomi dan pusat politik di Takar Sunda. Hingga kini di Keraton Kasepuhan, berbagai tradisi warisan Sunan Gunung Jati pun rutin dihelat, seperti tradisi menyambut bulan suci Ramadan.